formatnya kembali supaya kita hari ini ada mata pelajaran telaah kurikulum dan buku teks tentang bab ke-8, bab terakhir ya nak ya. Setelah itu kita akan puas tentang perjalanan kurikulum nasional, tapi yang ada di Indonesia. Nasional yang jelas di Indonesia. Sebelum itu kita yel-yel prodi kita, masih ingat? Masih ingat. Oke. Silakan dipimpin Yuyun. Sujarno mau memimpin? Nah, aku pada oke, ibu yang pimpin. Yuk. Prodi Pendidikan Akuntansi selalu dinanti, selalu dinanti. Oke. Mudah-mudahan kalian selalu menantikan ibu untuk mengajar kalian. Dan nama ibu selalu di hati kalian. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah pembelajaran mahasiswa atau kalian mampu menganalisis perjalanan kurikulum nasional yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana kalian nanti menganalisis perjalanan kurikulum dari awal sampai akhir. Sebelum masuk materi, ada yang kenal tak dengan beberapa banyaknya kurikulum gonta-ganti menteri biasanya kan? Gonta-ganti kurikulum. Nah, sebutkan 3 atau 5 saja dari banyaknya kurikulum. Sebelum kita bahas, ada yang tahu? Oke, Putri. Yang Putri tahu itu ada beberapa kurikulum Bu. Di antaranya itu ada KTSP, K13 dan Merdeka Belajar. Oke, benar. Kita lanjut ya. Ibu nggak ada jadi perjalanan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanannya sejak tahun 1945. Jadi kita merdeka. Pemimpin kita itu sudah memikirkan tentang pendidikan anak bangsa. Jadi dari tahun 1945 begitu presiden kita siapa? Soekarno mengemukakan kalau proklamasi kemerdekaan, di situ pemimpin-pemimpin kita langsung bagaimana sih anak-anak bangsa ini supaya cerdas. Oleh karena itu dibuatlah kurikulum pendidikan nasional yang telah banyak mengalami perubahan ya. Dari tahun 1947 sudah itu 1952. Jadi dari 47 ke 52 berapa tahun? 5 tahun. Dari tahun 1964 berapa tahun? Dari 52 ke 64 15 tahun. Seterusnya 68, 75, 84, 94, 2004, 2006. 2006 itu yang tadi dibilang sama Putri KTSP. Terus 2013 dan sekarang Merdeka Belajar. Nah, siapa yang tahu kurikulum 2013 itu pada menteri siapa sih? Saya Bu. Oke. Bapak Anies Baswedan. Anies Baswedan ya. Rashid, ada Rashidnya nggak sih? Anies Rashid Baswedan, ada nggak sih? Tadi kita kenalnya dengan Bapak Anies Baswedan. Kalau Merdeka Belajar, menteri siapa tuh? Nadiem Makarim. Sip, benar. Kita lanjut. Nah, di sini perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang ganti menteri, ganti kurikulum. Itu dari konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik. Ganti menteri biasanya ganti kurikulum. Tapi hal tersebut tidak akan bahwa kurikulum menteri yang sebelumnya itu tidak baik, tapi menteri yang berikutnya itu bagaimana menyempurnakan kurikulum yang sudah
ada dari menteri-menteri sebelumnya. Di sini selain perubahan sistem politik juga sosial budaya. Kan yang namanya perubahan global itu setiap tahun berubah ya sosial budayanya. Oleh karena itu kurikulum harus dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah itu ekonomi sesuai juga dengan ekonominya. Sudah itu seterusnya adalah iptek. Nah, teknologi semakin lama semakin canggih. Dulu ibu tahun 2006 pertama kali punya HP Nokia. Itu HP yang paling bagus menurut ibu. Nah, sekarang nggak ada lagi ya tuh Nokia. Yang masih bersinar itu adalah Samsung. Yang lebih bersinar adalah Apple. Ya dah. Ada yang punya HP Apple? HP ibu ke Samsung, kalau HP kamu Apple berarti kalian lebih kaya daripada ibu. Lebih sukses kayak gitu. Entah suksesnya kalian atau orang tuanya. Nah, tapi perkembangan teknologi itulah yang membuat pemimpin-pemimpin kita harus bagaimana merubah kurikulum. Bukan berarti kurikulum yang sudah ada kemarin itu kurikulumnya tidak baik. Tapi memang sebagai pendidik yang merasakan imbasnya dari perubahan kurikulum tersebut jadi pusing karena harus belajar kembali. Kurikulum A dengan kurikulum B belum tentu sama kayak gitu. Ya, walaupun sama ada penekanan-penekanan yang harus diikuti seperti itu. Salah satu konsep terpenting untuk maju adalah melakukan perubahan untuk menuju kebaikan. Jadi kurikulum itu dibuat sebenarnya bagaimana pendidikan Indonesia maju dan menjadi lebih baik. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis. Dinamis itu apa ya, Nak? Dinamis. Terus menerus, benar nggak? Ya, tidak stuck sampai di situ. Ya, kan perkembangan teknologi tidak. Terus sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, zaman kalian dulu pernah main kelereng nggak? Pernah. Sejak yang cewek juga pernah ya? Masa itu. Sekarang apa coba permainan anak-anak zaman sekarang? HP, gadget. Nah, dari situ kurikulum harus mengikuti dengan perubahan anak-anak zaman sekarang. Perubahan teknologi yang semakin canggih. Kalau misalnya kurikulumnya itu saja tidak berubah, maka negara Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara lain, ya. Terus semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan undang-undang. Jadi di dalam Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap kurikulum kita pasti ada yang namanya karakter. Namanya kita nih apa? Barat apa timur? Timur atau barat? Indonesia nih timur atau barat? Timur. Kita ada timur kan? Ada timur itu karakternya sopan santun. Tapi seiring teknologi yang berkembang sekarang, ya, apalagi yang suka main FF, galak main FF dati. Masih. Iya. Galak ada kata-kata aneh enggak dalam FF? Salah satunya apa? Toksik ibu enggak ngerti? Toksik itu banyak ngomong tapi mainnya nubuk. Oh, udah asik cek itu. Iya. Yang kalau ibu dengar dari anak ibu ya, anak ibu itu baru 7 tahun, sekarang mau main FF, Mobile Legend. Kan mereka berinteraksi kayak kita ngobrol lewat WA kayak gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi di situ ada kata-kata anjir. Oleh itu, maaf ya. Nah, kata-kata itulah sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin negara, di dalam kurikulum itu kita harus
mencantumkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga anak-anak bangsa kita yang meniru kebarat-baratan budaya sopan santunnya tetap terjaga, jangan sampai hilang. Nah, kalian pun sebagai pendidik nantinya, ini kan kalian nih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ngajar anak-anak SMA, karena kan prodinya pendidikan akuntansi, SMA atau SMK kan. Nah, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karakter anak-anak itu dibangun, walaupun mereka sudah dibangun dari TK, SD, SMP, namun SMA lebih dibangun lagi agar nilai sopan santunnya terus ada. Setelah itu perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Jadi cuman di dalam tingkatan perubahan kurikulum itu ada 3 hal, yaitu pendekatan pokoknya. Biasanya kan kalau yang CBSA apa? Bukan catat buku sampai habis, bukan. Cara belajar siswa aktif. Kalau sekarang apa? PBJL, Project Based Learning, proyek. Jadi siswa-siswa, mahasiswa dituntut untuk membuat suatu luaran. Nah, proyek kayak gitu. Jadi kalian punya luaran berbentuk apa? Nah, sekarang kan zaman teknologi itu seperti itu. Paling yang itunya yang ini, tujuan pendidikannya. Nah, kalau kemarin tujuan pendidikannya kemana, tahun sekarang adalah tujuan pendidikannya bagaimana anak-anak kita bisa go internasional, kayak gitu ya, dengan kemajuan teknologi. Terus bagaimana bisa merealisasikannya, tentunya dengan bantuan para pendidik. Dari sini ada yang nak tanya tak? Sebelum ibu masuk, bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan? Ada yang nak tanya? Mendakate berarti lah ngerti galo ya. Nah, di sini rancangan kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah apa tuh? Bacaannya lir ini nah, dalam bahasa Belanda, ini ternyata bahasa Belanda. Kita kan dijajah terakhir itu oleh apa? Jepang. Tapi kita mengadopsinya Belanda ya. Nah, jadi dalam bahasa Belandanya artinya rencana pelajaran. Jadi kalau kita mau mengajar isu harus sesuai dengan pedoman. Jadi guru itu harus sesuai dengan pedoman. Namanya kurikulum. Turunan dari kurikulum yaitu adalah silabus. Turunan dari silabus apa? RPP. Nah, jadi ada anak induknya namanya kurikulum. Lebih populer ketimbang kurikulum bahasa Inggris ya. Jadi kalau di tahun 1947 kita pakai yang berbahasa Belanda. Itu rencana pembelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada tahun 1950. Jadi kurikulum itu bukan plek ketiplek begitu diumumkan langsung digunakan oleh sekolah-sekolah. Kayak kita, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan dikeluarkan oleh Bapak Nadiem Makarim itu tahun 2020. Tapi baru kita gunakan di tahun 2021. Jadi setahun kemudian karena adanya kesamaan antara pihak rektorat dan pihak dekas, yaitu pihak program studi, sehingga memang penggodokannya itu panjang. Kita lanjutkan ya, agak panjang nanti. Oke, kita lanjut yang tadi ditanyakan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lain
nanti bisa membaca, lihat di e-learning Sispo. Sudah Ibu kirim di e-learning Sispo, nanti silakan di-download dan dibaca. Kita masuk ke 8, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang tadi Putri ya? Iya, Bu. Yang bilang tadi Putri. Jadi 2006 launchingnya itu di 2006. Uji coba dari kurikulum KTSP ini muncullah tingkat satuan pendidikan. Nah, pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Jadi di masa menteri apa nih KTSP nih? Di masa menteri siapa coba? Presidennya dari presiden siapa? Nah, Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau menterinya menteri siapa? Anies Baswedan. Bukan. Anies Baswedan 2013. Dia belum jadi menteri. 2006 loh ini. Ayo. Siapa? Muhammad. Bukan Muhammad Al-Fatih, ada ibu itu. Muhammad. Sambil kalian cari, Ibu lanjutkan. Ibu kasih kisi-kisi Muhammadnya saja kan. Kita belajarnya tuh harus PJBL. PJBL tuh penemuan-penemuan kalian sendiri yang menemukan, bukan pendidiknya yang menemukan. Peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Jadi KTSP ini terbangun dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Kalau dulunya mungkin kita sampai SD saja sudah dapat kerja ya, sudah bisa dapat kerja, berhenti. Jadi intinya kalau dulu-dulu tuh intinya bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, itu bisa masuk kerja. Kalau zaman sekarang itu sudah agak susah anak SD untuk bisa bekerja layak ya. Kalau masih tahun di bawah 2010 itu masih ada, tapi sudah di atas 2010 terkadang tidak ada lagi yang lulusan SD itu bekerja di tempat-tempat yang baik seperti itu. Rata-rata itu sudah SMA, sudah perguruan tinggi. Palingan kalau SD itu karena ada sanak saudara seperti itu. Tapi rata-rata ada juga yang pengusaha-pengusaha sukses titelnya cuma tamatan SD. Nah, lebih kepada pengimplementasian regulasi yang ada. Akan tetapi eksistensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi. Jadi ada kompetensi. Yang pakai kompetensi ini anak apa ya? Anak SMK ya? Ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu lahirnya di kurikulum 2006 atau KTSP seperti itu. Nah, di sini ada subjek materinya. Yang pertama menekankan pada tercapainya kompetensi peserta didik baik secara individual maupun klasikal. Klasikal itu apa ya? Kalau individual kan diri sendiri. Kalau klasikal itu apa? Klasik. Apa coba? Yang menteri tadi apa? Sudah dapat? Sipil. Nah, jadi KTSP ini di masa menteri MNU. Nah, si klasikalnya apa? Masuk dari klasikal. Selain konsep individunya yang dibangun, konsep klasikalnya juga. Apa tuh? Klasikal. Cari yo. Yang kedua, berorientasi, Ibu tanya lagi kan? Berorientasi pada hasil belajar. Jadi kalau dulu-dulu itu ada NIM ya. Sekarang sudah agak dihapuskan kan yang seperti itu, ya kan? Karena biasanya anaknya ranking 1 terus, contohnya nggak lulus.
Jadi ada penambahan nilai dari sekolah, bukan hanya ujian nasional saja. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Jadi sudah mulai dari tahun 2006, setiap pendidik, tenaga pendidik, baik guru, dosen maupun guru-guru yang ada di bimbel itu harus pakai strategi mengajar, model mengajar kayak gitu ya, dengan memanfaatkan media-media pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya pendidik tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif yang Ibu tadi bilang, media pembelajaran. YouTube itu termasuk media pembelajaran nggak? Ya. Termasuk. Terus apa lagi selain YouTube? Google boleh, dan sebagainya. Koran, televisi itu termasuk dari media pembelajaran. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil. Jadi proses, setelah itu hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dari sini ada yang mau tanya enggak? Mau tanya enggak? Ada yang mau ditanya enggak? Tidak Kate? Oke. Nah, kita jelaskan kurikulum 2013. Walaupun ada kurikulum Merdeka Belajar, tapi setahu Ibu di Palembang ini hanya beberapa sekolah. Itu pun sekolah percontohan yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau di SMA ya, atau di SMP atau di SMA seperti itu. Di SD seperti itu. Di SD nggak pakai tuh Merdeka Belajar, dia masih pakai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini nih di zaman Menteri siapa? Anies Baswedan. Namun tetap dilanjutkan sama si Nadiem. Namun Nadiem menyempurnakan jadi Merdeka Belajar. Yang pertama, karena adanya tantangan masa depan. Jadi Bapak Nadiem Makarim itu melihat ada tantangan di masa depan. Jadi dia menyempurnakan kurikulum KTSP tersebut menjadi kurikulum 2013. Yang pertama, globalisasi, WTO, ASEAN Community, informasi. Ya. Yang keempat, yang kedua, masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup itu salah satunya apa ya? Buang sampah sembarangan. Jadi sebenarnya sih dari tahun-tahun perjalanan kurikulum, anak-anak itu memang diwajibkan untuk yang namanya menjaga kebersihan kelas paling tidak, menjaga kerapihan individu diri sendiri. Tapi di kurikulum 2013 ini masalah lingkungan hidup itu lebih dibumingkan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi. Yang keempat, konvergensi ilmu dan teknologi. Konvergensi itu apa ya? Konvergensi. Oke. Cari ya, nanti Ibu bertanya. Ekonomi berbasis pengetahuan. Ya, jadi kalau berbasis pengetahuan itu jadi bukan hanya ekonomi mikro saja, tapi juga ekonomi makro. Seterusnya kebangkitan industri kreatif dan budaya. Nah, jadi di zamannya Menteri Pak Anies Baswedan ini kewirausahaan itu digaungkan. Seterusnya yaitu adalah yang ketujuh, pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Kalau dulu negara adikuasa ekonomi itu siapa? Amerika. Sekarang sudah bergeser ke
Jepang, ke Cina, ya nggak? Terus kemana lagi? Ke Korea dan lain sebagainya. Jadi adik kuasa itu untuk ekonomi sekarang bukan Amerika saja, ada negara-negara lain. Sehingga kita perlu untuk menyempurnakan kurikulum. Selanjutnya pengaruh dan imbas teknoscience. Jadi perubahan sains, terutama di bidang kedokteran ya. Kan banyak penemuan-penemuan, terutama kalau kemarin sebelum COVID apa tuh penyakitnya? SARS ya enggak? Ebola. Apa? Ebola. Ebola sebelum COVID 2019. Yang kesembilan, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan. Jadi kurikulum ini, kecerdasan anak bangsa itu sebenarnya adalah investasi bagi bangsa itu sendiri. Jadi kalau misalnya kurikulumnya dirancang dengan baik, sudah dijalankan prosesnya pun dengan baik, insya Allah anak didiknya pun akan jadi lebih baik. Yang ke-10, materi, tips, dan bisa. Sebelum itu kita lanjut ke Merdeka Belajar. Nah, sebentar lagi sudah mau selesai. Ini kurikulum terakhir di masa siapa tadi? Nadiem Makarim, ya Pak, Mas Nadiem Makarim. Di sini kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai obsesi tambahan. Ada kata tambahan loh, karena kurikulum 2013 masih digunakan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Sebenarnya sih 2020 sudah digaungkan, tapi ada beberapa sekolah belum menerapkan. Kayak di Palembang ini saja sampai tahun 2022 ini belum menerapkan Merdeka Belajar. Rata-rata di Pulau Jawa hampir 40% sudah menerapkan. Berarti belum semuanya kayak gitu ya. Diharapkan sampai 2024. Dikarenakan apa? Kebijakan Kemendistek terkait kurikulum nasional disajikan ulang pada tahun 2004 nanti ya, berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kenapa coba pemulihan pembelajaran itu karena kenapa? Ayo, karena kenapa? Karena COVID. Jadi ada yang namanya kurikulum darurat. Nah, ini kurikulum darurat dan merdeka. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar merupakan pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Yuyun silakan. Izin bertanya, kelebihan kurikulum KTSP, K13 sama Merdeka Belajar itu apa? Kebetulan ketiga kurikulum itu sudah Ibu bahas ya. Coba Ibu mau tahu, kalian sudah paham belum dengan yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Yuyun? Saya Bu. Oke, silakan. Yang pertama yaitu kelebihan dari KTSP. Yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Dan yang kedua yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program Jadi otonomi sama kreativitas itu di KTSP. Terus untuk kelebihan dari kurikulum 2013-nya yaitu lebih menekankan pada pendidikan karakter, Bu. 2013-nya menambahkan pendidikan karakter. Ya. Oke. Dan untuk Merdeka Belajarnya yaitu lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka dan lebih relevan dan interaktif.
lebih relevan dan interaktif. Seperti itu Yun, ya. Jadi bisa membedakan kelebihan-kelebihannya tuh seperti apa. Tapi sebenarnya punya kelebihan, tapi cuma penyempurnaan saja, ditambah-tambah saja agar putra-putra bangsa Indonesia ini dalam proses pembelajarannya itu jadi lebih baik. Hari Senin kemarin anak ibu kelas 1 itu sudah UAS ya, ujian akhir semester kelas 1. Dan ternyata ibu lihat itu soalnya sudah pilihan ganda loh nak. Jadi kalau anak nggak bisa baca, nggak bisa jawab tuh, jawabnya asal-asal mereka aja. Mereka senang A, silang A, mereka senang B, silang B, ya nggak? Kadang-kadang kan anak kelas 1 belum tentu bisa membaca. Namun kurikulum sudah menuntut untuk seperti itu, ya. Tapi itu pelajaran PGSD sih, kenapa hal itu terjadi, ya. Kalau kita kan cuma mengupas secara singkat saja. Oke, itu masih lanjutannya. Nah, di sini ibu ada studi kasus. Jadi kalian secara berkelompok bikin 3 orang sebelum kita simpulkan ya. Menyimpulkan tadi, ibu minta 1 orang nanti yang menyimpulkan. Ini ibu ada tugas studi kasus. Kalian menganalisis kurikulum di sekolah alumni kalian masing-masing. Kan tapi 3 orang nih bu. Kami kan beda alumninya. Salah satu aja, jangan rebutan kayak gitu. Tapi kalaupun mau 3-3-nya nggak apa-apa, dianalisis. Jadi bukan dibedakan ya. Dianalisis tuh, oh ternyata kurikulum di sekolah A beda nih dengan kurikulum, tapi bukan dibedakan, bukan mencari mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, mana yang lebih baik, bukan. Tapi misalnya nih di sekolahnya Yuyun terakreditasinya B, di sekolahnya Rizky terakreditasinya A. Nah itu kan bisa dianalisis kurikulumnya, kelemahannya itu di mana, ya. Tapi bukan mencari perdebatan antara kurikulum sekolah A, sekolah B, dan sekolah C, seperti itu ya. Nah, minggu depan kita presentasikan 1-2 kelompok nanti ya tentang kasus yang sudah kalian dapatkan. Sekarang yang mau menyimpulkan siapa? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi menurut saya adapun kesimpulan dari perjalanan kurikulum nasional ini ialah dimulai dari pembentukan kurikulum sejak tahun 1945 hingga Jadi awal pertamanya tahun 1945. 47. Iya Bu. Kemudian terbentuklah macam-macam kurikulum yang berlaku dari tahun 1947 pembentukan. Ya, ini ada 3 kurikulum yang dipakai. Yang pertama ialah kurikulum KTSP, yang kedua kurikulum K13, dan kemudian kurikulum terakhir yang digunakan sekarang ialah kurikulum Merdeka Belajar. Adapun kelebihan dari 3 kurikulum tersebut ialah kelebihan dari kurikulum KTSP ialah lebih mengarahkan ke otonomi. Kemudian adapun kelebihan dari kurikulum 2013 ialah lebih mengarah ke pendidikan karakter, dan kelebihan dari kurikulum yang ketiga yaitu Merdeka Belajar ialah kurikulumnya lebih sederhana dan relevan dan interaktif. Dulu yuk untuk teman. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya? Karena sudah mendekati detik-detik terakhir perkuliahan ibu hari ini. Ada mata kuliah lagi selain mata kuliah ibu? Ada. Terima kasih. Karena ada mata kuliah yang lain berarti belum pulang ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Helmnya dikancingkan dengan baik, karena ada kemarin teman kalian yang kecelakaan karena kancing helmnya tidak dipasang dengan baik. Mungkin itu saja.
Minggu depan berarti ada 1 atau 2 kelompok ya itu ibu acak ya. Jadi bukan kelompok 1, 2, kelompok 3 atau yang seterusnya, tapi ibu acak. Jadi kalian berarti sudah harus siap caranya. Terima kasih, mohon maaf apabila ibu ada kata yang salah. Mohon maaf juga apabila hari ini mengajarnya mungkin kurang masuk dalam pikiran, tapi mudah-mudahan kalian akan belajar lagi tentang materi perjalanan kurikulum nasional. Dan sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.